Alhamdulillah, ini dari perwakilan Dewan Juri akan sedikit memberi evaluasi dari penampilan anak-anak tadi. Secara global, mayoritas semua bagus dari segi suara, lagu, dan adab. Semuanya bagus. Ya, hanya ada sedikit ini yang akan saya sampaikan. Jadi penilaiannya tadi pertama bidang fasohah dan tajwid, kemudian yang kedua adab dan kelancaran. Tapi kriterianya tadi lagunya kok tidak masuk, tidak ada penilaian lagu, tapi tadi sudah dimasukkan sekaligus di bidang adab dan kelancaran. Ya. Untuk fasohah dan tajwid, ya ini ada sedikit ya. Untuk fasohah itu menurut saya gerak-gerik mimiknya itu kurang membuka, a i u nya kurang jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang membuka. Jadi kalau huruf A itu ukurannya dua jari. Maaf ya, 2 jari A. Kemudian untuk bacaan I itu harus meringis mulutnya, ya. Kemudian yang terakhir U harus mencucu, ya, menyunyu mulutnya. Tapi ya jangan takaluf atau berlebihan, yang wajar saja. Itu ya. Kemudian untuk tajwid, mesti ibu-ibu sudah mengerti semua ya. Ini bacaan apa. Ini untuk anak-anak mungkin belum berjalan ya. Cuma kalau anak-anak mungkin hanya menirukan, ya kan? Jadi terutama ibu-ibunya harus pandai membaca Al-Quran, ya. Nanti disampaikan pada anak-anaknya. Itu fasohah dan tajwid. Kemudian untuk variasi, itu sekarang sudah banyak sekali variasi-variasi. Kita bisa belajar lewat YouTube, ya kan? Dan banyak sekali itu. Tinggal milih model yang mana, ya. Itu monggo bebas. Variasi itu tadi. Untuk kelancaran itu ya setiap hari harus membaca. Tapi tadi sudah lumayan, ada 1-2 yang agak jeli ya. Itu mudah-mudahan untuk lomba kali ini dapat memacu pada anak-anak kita belajar lebih lanjut, lebih semangat lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wakil dari Standard Bank dengan produk prasekolah. Mungkin ibu-ibu juga sudah mengenal ya prasekolah itu produknya apa aja. Dari krayon warna dengan jumlah yang 12 sampai ke jumlah yang lebih besar. Nah, di sini saya perkenalkan dulu ya, saya Mbak Anita, ditugaskan sebagai juri gambar di sini. Tadi saya melakukan ini ya, sortir gambarnya memang sedikit kewalahan karena jumlahnya memang banyak. Kemudian dibagi ada 4 zona. Cuma yang zona 1 itu kok banyak sekali ya, banyak sekali. Di situ juga kompetisi dari beberapa siswa yang saya lihat sudah bagus. Cuma harus banyak ini berlatih dan banyak pembenahan. Pembenahannya di sini tadi saya lihat dari finishingnya masih kurang. Kemudian komposisi warna
Nah, di sini yang saya tekankan untuk komposisi warna tadi, karena sesuai dari permintaan yang sudah kita sepakati kan harus memakai 12 warna. Nah, kemudian warna-warna yang tadi itu bisa dikombinasikan atau dengan cara blending untuk menghasilkan warna yang baru. Nah, pada waktu penjurian tadi saya temukan tuh warna-warna yang di luar warna blending atau di luar warna 12 tadi. Nah, warna-warna ini tadi sudah menjadi warna dasar atau sudah jadi. Nah, untuk warna-warna yang sudah jadi, yang dipakai ini sudah pasti mengambil dari packing krayon Pascola yang jumlahnya lebih dari 12 warna. Nah, untuk karya yang memakai lebih dari 12 warna ini dengan amat sangat terpaksa saya diskualifikasi karena kasihan teman-temannya yang sudah berusaha memakai 12 warna. Jadi kita harus memberikan apresiasi dengan murni kepada siswa ya. Untuk hasil dari rekapan tadi nanti bisa di ini ya Bunda, bisa diumumkan nanti. Kemudian untuk revisi lagi untuk tekniknya. Untuk tekniknya masih banyak yang harus dibenahi juga karena keinginannya anak itu untuk kreasi, tapi kreasinya itu salah. Tekniknya salah kenapa ya? Yang pertama, karena dia ingin memunculkan warna yang soft. Yang pertama itu, karena kalau untuk warna yang soft sudah pasti warnanya kalah dengan warna yang matang. Kalau untuk penjurian coloring, pewarnaan itu yang kita ambil itu warna yang matang. Warna matang itu didasari dari warna yang gelap menuju ke warna yang lebih muda. Itu dinamakan gradasi warna. Nah, di sini warna yang kita menangkan atau mendapatkan nilai lebih itu memiliki komposisi warna yang memenuhi standar gradasi dari hitam atau gelap menuju ke warna yang lebih cerah. Kemudian teknik berikutnya, untuk teknik yang soft itu harusnya pencampurannya dengan warna putih. Tidak boleh memakai cara duse dengan bantuan kapas. Karena tadi saya menemukan banyak sekali yang memakai bantuan kapas. Jadi dia guratannya krayon itu tidak ada. Ya, itu sudah salah besar. Kemudian ada juga untuk tekniknya untuk memunculkan ornamen itu dia memakai alat bantu lain. Nah, alat bantu lain ini yang kita izinkan sesuai kesepakatan panitia itu kan hanya memakai pensil ya untuk linernya, untuk garis tebalnya, atau juga alat untuk ini ya memunculkan ornamen atau kerik-kerik itu ya. Nah, itu saja. Tapi tadi saya menemukan beberapa yang memakai stipo atau memakai pulpen ini perak. Nah, itu tidak diizinkan. Kemudian yang perlu dibenahi lagi untuk finishingnya. Untuk finishingnya blocking ya, biasanya blocking yang siswa itu kewalahan di blocking. Nah, blockingnya itu untuk memunculkan warna putih itu tetap harus pakai warna putih, tidak boleh kosong. Tadi banyak sekali yang memakai ini ya memunculkan awan putih itu mereka nggak pakai warna putih, jadi dikosongi. Nah, itu sudah mengurangi nilai. Mungkin dari beberapa teknik yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan bisa saya jelaskan. Jika ada yang ini ya belum pernah diajarkan ke siswa-siswanya, boleh tanya ke saya. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, karena nanti jangan sampai setelah penilaian dikomplain, karena kebiasaan mama-mama zaman sekarang begitu. Saya setiap kali juri, wah ini punya saya, ini anak saya kok hasilnya kalah. Kenapa kok anak saya begini warnanya, ini kok kalah sama yang itu. Nah, kreativitas anak ini juga mempengaruhi. Jadi kita harus tahu ya, dalam menjuri itu tidak hanya komposisi, tidak hanya finishingnya juga, tapi kreativitas anak. Karena apa? Kreativitas anak itu juga bisa tertuang dalam gambar. Dalam gambar contohnya tadi dalam gambar kosong itu kan ada ruang-ruang yang masih bisa diisi gambar. Nah, itu kalau ada anak yang kreatif, dia bisa mengisinya. Seperti tadi saya menemukan ada yang mengisinya dengan
kemudian ada yang mengisi lagi dengan matahari, kemudian ada lagi yang mengisi dengan tanaman-tanaman lain. Nah, itu juga mempengaruhi nilai. Nantinya jika nanti ada komplain, jadi guru-guru atau mungkin pembimbing bisa menyampaikan kekurangannya di mana, karena ya itu tadi pengalaman selama menjuri itu selalu mamanya protes bukan anaknya. Ya, mungkin ada pertanyaan, nanti bisa saya bantu untuk ini penjelasannya. Sudah cukup? Soalnya ini tadi kan banyak sekali ya, beberapa karya yang harusnya menang itu saya singkirkan karena memang tidak memenuhi syarat. Nantinya ini yang saya waspadai ya di sini. Soalnya dia sepertinya sudah pemain. Sudah pemain itu dalam arti dia sudah sering ikut lomba. Nantinya kalau ada pertanyaan atau ada komplain, berarti bisa dijawab. Demikian yang saya jelaskan, bisa diisi dengan acara yang lain. Siap. Bunila. 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 Bunila videomu. Alhamdulillah, ini dari perwakilan Dewan Juri akan sedikit memberi evaluasi dari penampilan anak-anak tadi. Secara global, mayoritas semua bagus dari segi suara, lagu, dan adab. Semuanya bagus. Ya, hanya ada sedikit ini yang akan saya sampaikan. Jadi penilaiannya tadi pertama bidang fasohah dan tajwid, kemudian yang kedua adab dan kelancaran. Tapi kriterianya tadi lagunya kok tidak masuk, tidak ada penilaian lagu, tapi tadi sudah dimasukkan sekaligus di bidang adab dan kelancaran. Ya. Untuk fasohah dan tajwid, ya ini ada sedikit ya. Untuk fasohah itu menurut saya gerak-gerik mimiknya itu kurang membuka, a i u nya kurang jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang membuka. Jadi kalau huruf A itu ukurannya dua jari. Maaf ini ya, 2 jari A. Kemudian untuk bacaan I itu harus meringis mulutnya, ya. Dan yang terakhir U harus mencucu, ya, menyunyu mulutnya. Tapi ya jangan takaluf atau berlebihan, yang wajar saja. Itu ya. Kemudian untuk tajwid, mesti ibu-ibu sudah mengerti semua ya. Ini bacaan apa ini untuk anak-anak mungkin belum berjalan ya, cuma kalau anak-anak mungkin hanya menirukan ya kan. Jadi terutama ibu-ibunya harus pandai membaca Al-Quran ya, nanti disampaikan pada anak-anaknya. Itu fasohah dan tajwid. Kemudian untuk variasi itu sekarang sudah banyak sekali variasi-variasi. Kita bisa belajar lewat YouTube ya, dan banyak sekali itu, tinggal milih model yang mana ya. Itu monggo bebas. Variasi itu tadi. Untuk kelancaran itu ya setiap hari harus membaca. Tapi tadi sudah
lumayan ada satu dua yang agak apa itu jali ya. Ya, itu mudah-mudahan untuk lomba kali ini dapat memacu pada anak-anak kita belajar lebih lanjut, lebih semangat lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wakil dari Standard Pen dengan produk prasekolah. Mungkin ibu-ibu juga sudah mengenal ya prasekolah itu produknya apa aja. Dari krayon warna dengan jumlah yang 12 sampai ke jumlah yang lebih besar. Nah, di sini saya perkenalkan dulu ya, saya Mbak Anita, ditugaskan sebagai juri gambar di sini. Tadi saya melakukan ini ya, sortir gambarnya memang sedikit kewalahan karena jumlahnya memang banyak. Kemudian dibagi ada 4 zona. Cuma yang zona 1 itu kok banyak sekali ya, banyak sekali. Di situ juga kompetisi dari beberapa siswa yang saya lihat sudah bagus. Cuma harus banyak ini berlatih dan banyak pembenahan. Pembenahannya di sini tadi saya lihat dari finishingnya masih kurang. Kemudian komposisi warna. Nah, di sini yang saya tekankan untuk komposisi warna tadi karena sesuai dari permintaan yang sudah kita sepakati kan harus memakai 12 warna. Nah, kemudian warna-warna yang tadi itu bisa dikombinasikan atau dengan cara blending untuk menghasilkan warna yang baru. Nah, pada waktu penjurian tadi saya temukan warna-warna yang di luar warna blending atau di luar warna 12 tadi. Nah, warna-warna ini tadi sudah menjadi warna dasar atau sudah jadi. Nah, untuk warna-warna yang sudah jadi, yang dipakai ini sudah pasti mengambil dari packing krayon prasekolah yang jumlahnya lebih dari 12 warna. Nah, untuk karya yang memakai lebih dari 12 warna ini dengan amat sangat terpaksa saya diskualifikasi karena kasihan teman-temannya yang sudah berusaha memakai 12 warna. Jadi kita harus memberikan apresiasi dengan murni kepada siswa ya. Untuk hasil dari rekapan tadi nanti bisa di ini ya Bunda, bisa diumumkan nanti. Kemudian untuk revisi lagi untuk tekniknya. Untuk tekniknya masih banyak yang harus dibenahi juga karena keinginannya anak itu untuk kreasi, tapi kreasinya itu salah. Tekniknya salah. Tekniknya salah kenapa ya? Yang pertama, karena dia ingin memunculkan warna yang soft. Yang pertama itu, karena kalau untuk warna yang soft sudah pasti warnanya kalah dengan warna yang matang. Kalau untuk penjurian coloring, pewarnaan itu yang kita ambil itu warna yang matang. Warna matang itu didasari dari warna yang gelap menuju ke warna yang lebih muda. Itu dinamakan gradasi warna. Nah, di sini warna yang kita menangkan atau mendapatkan nilai lebih itu memiliki komposisi warna yang memenuhi standar gradasi dari hitam atau gelap menuju ke warna yang lebih cerah. Kemudian teknik berikutnya, untuk teknik yang soft itu harusnya pencampurannya dengan warna putih. Tidak boleh memakai cara duse dengan bantuan kapas. Karena tadi saya menemukan banyak sekali yang memakai bantuan kapas. Jadi dia guratannya krayon itu tidak ada. Ya, itu sudah salah besar. Kemudian ada juga untuk tekniknya untuk memunculkan ornamen itu dia memakai alat bantu lain. Nah, alat bantu lain ini yang kita izinkan sesuai kesepakatan panitia itu kan hanya memakai pensil ya untuk linernya, untuk garis tebalnya, atau juga alat untuk ini ya memunculkan ornamen atau kerik-kerik itu ya. Nah, itu saja. Tapi tadi saya menemukan beberapa yang memakai stipo atau memakai pulpen ini perak. Nah, itu tidak diizinkan. Kemudian yang perlu dibenahi lagi
Untuk finishingnya blocking ya, biasanya blocking yang siswa itu kewalahan di blocking. Nah, blockingnya itu untuk memunculkan warna putih itu tetap harus pakai warna putih, tidak boleh kosong. Tadi banyak sekali yang memakai ini ya, memunculkan awan putih itu mereka nggak pakai warna putih, jadi dikosongi. Nah, itu sudah mengurangi nilai. Mungkin dari beberapa teknik yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan bisa saya jelaskan. Jika ada yang ini ya belum pernah diajarkan ke siswa-siswanya, boleh tanya ke saya. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, karena nanti jangan sampai setelah penilaian dikomplain, karena kebiasaan mama-mama zaman sekarang begitu. Saya setiap kali juri, wah ini punya saya, ini anak saya kok hasilnya kalah. Kenapa kok anak saya begini warnanya, ini kok kalah sama yang itu. Nah, kreativitas anak ini juga mempengaruhi. Jadi kita harus tahu ya, dalam menjuri itu tidak hanya komposisi, tidak hanya finishingnya juga, tapi kreativitas anak. Karena apa? Kreativitas anak itu juga bisa tertuang dalam gambar. Dalam gambar contohnya tadi, dalam gambar kosong itu kan ada ruang-ruang yang masih bisa diisi gambar. Nah, itu kalau ada anak yang kreatif, dia bisa mengisinya. Seperti tadi saya menemukan ada yang mengisinya dengan kerbau, kemudian ada yang mengisi lagi dengan matahari, kemudian ada lagi yang mengisi dengan tanaman-tanaman lain. Nah, itu juga mempengaruhi nilai. Nantinya jika nanti ada komplain, jadi guru-guru atau mungkin pembimbing bisa menyampaikan kekurangannya di mana. Karena ya itu tadi, pengalaman selama menjuri itu selalu mamanya protes, bukan anaknya. Ya. Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa saya bantu untuk ini penjelasannya. Ya, Mbak. Sudah cukup? Soalnya ini tadi kan banyak sekali ya, beberapa karya yang harusnya menang itu saya singkirkan karena memang tidak memenuhi syarat. Nantinya ini yang saya waspadai ya di sini. Soalnya dia sepertinya sudah pemain. Sudah pemain itu dalam arti dia sudah sering ikut lomba. Nantinya kalau ada pertanyaan atau ada komplain, berarti bisa dijawab. Demikian yang saya jelaskan, bisa diisi dengan acara yang lain. Siap. Bunila. Bunila. Bunil. Bunila videomu.